Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Raffi Angel Frenzio Tagalung dengan NIM 205250270. Dalam ujian tengah semester kali ini, mata kuliah Hukum Pidana, saya akan membahas topik yang sangat relevan dengan perkembangan hukum modern di Indonesia, yaitu pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengaturannya dalam KUHP baru, serta Perma nomor 13 tahun 2016. Mengapa topik ini penting? Karena selama ini korporasi seringkali lolos dari jeratan hukum. Pelaku kejahatan korporasi cukup mengorbankan pengurusnya, sementara korporasi tetap beroperasi dan menikmati keuntungan dari kejahatan tersebut. KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Perma Nomor 13 Tahun 2016 hadir untuk menutup celah tersebut. Saya akan memaparkan teorinya, lalu menganalisis putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk melihat bagaimana teori ini diterapkan dalam praktik peradilan di Indonesia. Sebelum kita membahas lebih dalam, mari kita pahami latar belakangnya. Dalam KUHP lama yang kita warisi dari pemerintah kolonial Belanda, tidak ada pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana. Pada pasal 2 KUHP lama menyebut setiap orang yang dalam praktiknya dimaknai secara sempit sebagai individu atau manusia biasa. Akibatnya, ketika terjadi kejahatan yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi, misalnya pencemaran lingkungan oleh perusahaan tambang, hanya pengurusnya yang bisa dipidana. Korporasi itu sendiri tidak bisa disentuh. Ini menciptakan celah hukum yang cukup lebar di Indonesia. KUHP baru yang disahkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 mengubah paradigma ini secara fundamental. Pasal 45-48 secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Selain itu, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang bagaimana tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi yang menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara yang melibatkan korporasi. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan korporasi? Menurut pasal 45 ayat 1 KUHP baru, definisi korporasi cukup luas. Mencakup badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, BUMN, BUMD. Perkumpulan yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Serta badan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak hanya PT besar yang masuk, tetapi juga bentuk-bentuk organisasi lainnya. Definisi ini sengaja dibuat luas agar tidak ada celah bagi korporasi untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, hanya karena bentuk hukumnya tidak mencakup. Ini adalah konsep kunci dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Korporasi tidak punya pikiran dan kehendak sendiri. Ia bertindak melalui manusia. Namun tidak semua orang bekerja di korporasi bisa membuat korporasi itu bertanggung jawab. Hanya mereka yang memiliki kedudukan fungsional. Dengan kata lain, mereka yang benar-benar memegang kendali dan membuat kebijakan. Penjelasan pasal 46 KUHP baru memperluas ini. Termasuk orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menggerakkan orang lain, atau membantu tindak pidana tersebut. Bahkan, orang-orang dengan hubungan kerja sementara atau kontrak pun bisa masuk jika mereka bertindak untuk kepentingan korporasi. Salah satu terobosan besar dalam KUHP baru adalah pasal 47 yang memperluas cakupan pelaku hingga ke pihak-pihak luar struktur formal korporasi. Dalam praktik, seringkali pemilik sebenarnya atau beneficial owner atau bisa disebut dalang di balik korporasi tidak tercatat sebagai pengurus. Mereka menggunakan nomine atau perusahaan cangkang atau paper company untuk menjalankan kejahatan sekaligus melindungi diri sendiri. Dengan pasal 47 ini, KUHP baru mengadopsi Doctrine of Identification
Siapapun yang memiliki kendali dan pengaruh determinatif terhadap kebijakan korporasi, meskipun tidak tercatat dalam struktur formal, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ini sejalan dengan konsep beneficial ownership yang mulai diterapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 48 KUHP baru merumuskan 5 syarat kumulatif yang harus dipenuhi agar korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Poin A menekankan bahwa tindak pidana harus terkait dengan lingkup usaha korporasi, bukan hanya aktivitas pribadi pengurus yang tidak terkait dengan korporasi. Poin B menggunakan frasa menguntungkan korporasi secara melawan hukum. Jadi, meskipun korporasi untung, jika caranya melawan hukum tetap bisa dipidana. Poin C adalah yang paling krusial. Diterima sebagai kebijakan korporasi. Ini berarti tindak pidana tersebut bukan sekedar oknum nakal, tetapi telah menjadi kebijakan atau kebudayaan dalam korporasi. Bisa dibuktikan melalui risalah rapat, memo internal, atau praktik yang berulang. Poin D dan E mengatur tentang kewajiban korporasi untuk mencegah. Jika korporasi tidak melakukan hal-hal pencegahan atau bahkan membiarkan tindak pidana, maka ia turut bertanggung jawab. Selain KUHP baru, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Perma nomor 13 tahun 2016 sebagai pedoman teknis bagi hakim. Perma ini merangkum 3 kemungkinan korporasi bisa dipidana. Pertama, jika kejahatan memberikan manfaat, keuntungan, atau memenuhi kepentingan korporasi. Ini selaras dengan pasal 48 huruf B KUHP baru. Kedua, jika korporasi membiarkan tindak pidana terjadi, ia diam saja padahal tahu atau seharusnya tahu. Ketiga, jika korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah tindak pidana, termasuk tidak mengatasi dampak besar setelah tindak pidana terjadi. Sekarang kita akan masuk ke bagian analisis putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Saya memilih kasus PT Pipit Mutiara Jaya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kalimantan Utara. Sekarang kita akan masuk ke bagian analisis putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Saya memilih kasus PT Pipit Mutiara Jaya yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara pada 17 September 2025. Kasus ini menarik karena kasus ini baru terjadi 2025 sehingga relevan dengan hukum yang berlaku saat ini. Melibatkan korporasi sebagai terdakwa tunggal, bukan pengurusnya. Putusannya juga berkekuatan hukum, tetap karena banding ditolak. Adapun fakta-fakta dalam persidangan yaitu yang pertama, PT Pipit Mutiara melakukan kegiatan pertamanan tanpa izin atau IUP. Yang kedua, akibatnya terjadi kerusakan hutan negara seluas 1,6 hektar. Yang ketiga, merusak area izin usaha pertambangan milik pihak lain seluas 6,1 hektar. Yang keempat, kerugian lingkungan yang ditimbulkan mencapai 35,6 miliar. Mari kita analisis kasus ini berdasarkan pasal 48 KUHP baru yang sudah kita bahas sebelumnya. Syarat A, lingkup usaha terpenuhi. Penambangan adalah inti dari kegiatan usaha PT Pipit Mutiara Jaya. Tindakan pidana ini tidak bisa dikatakan sebagai aktivitas pribadi pengurus yang tidak terkait korporasi. Syarat B, menguntungkan korporasi terpenuhi. Hasil tambang yang diambil secara ilegal dijual dan memberikan keuntungan finansial langsung kepada PT. Ini jelas menguntungkan secara melawan hukum. Syarat C, diterima sebagai kebijakan korporasi, terpenuhi. Penambangan tanpa izin bukanlah perbuatan spontan satu orang. Ini membutuhkan perencanaan, sumber daya, dan koordinasi. Fakta bahwa kegiatan ini berlangsung hingga menyebabkan kerusakan 1,6 hektar hutan negara menunjukkan ini adalah kebijakan operasional korporasi. Syarat D, tidak melakukan pencegahan, terpenuhi. Izin usaha pertambangan adalah syarat mutlak dengan tidak memilikinya korporasi sudah gagal melakukan langkah pencegahan paling dasar. Syarat E, membiarkan terjadinya tindak pidana, terpenuhi. Aktivitas ilegal ini berlangsung terus-menerus sehingga menyebabkan kerusakan signifikan. Ini menunjukkan pembiaran oleh manajemen.
Sekarang kita analisis berdasarkan Perma nomor 13 tahun 2016 yang mengatur 3 kemungkinan tanggung jawab korporasi. Poin 1, manfaat bagi korporasi. Terpenuhi. Tujuan komersial dari penambangan ilegal ini jelas untuk mendatangkan keuntungan bagi PT. Tidak ada motif lain yang lebih dominan. Poin 2, membiarkan tindak pidana. Terpenuhi. Kerusakan tidak akan terjadi dalam satu hari. Perlu waktu untuk merusak 1,6 hektar hutan negara dan 6,1 hektar area IUP milik orang lain. Selama periode ini, manajemen PT membiarkan aktivitas ilegal terus berlangsung. Poin 3, tidak melakukan pencegahan. Terpenuhi. Langkah pencegahan paling dasar adalah mengurus izin sesuai dengan ketentuan. PT tidak melakukan ini. Bahkan pasca kejadian, tidak ada upaya signifikan untuk mereklamasi lahan yang rusak sebelum putusan pengadilan. Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara dalam putusannya tanggal 17 September 2025 menolak banding PT Pipit Mutiara Jaya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor. Majelis Hakim yang dipimpin oleh Alfon dengan anggota Rosmawati dan Joko Sabtono menjatuhkan pidana pokok denda 50 miliar rupiah, pidana tambahan ganti rugi kerusakan lingkungan 35,6 miliar rupiah. Total kewajiban yang harus dibayar korporasi adalah 85,6 miliar rupiah. Yang menarik, Majelis Hakim menegaskan bahwa kerugian lingkungan yang terjadi tidak hanya kepada negara, tetapi juga kepada pihak lain yang dirugikan. Ini mengacu kepada pemegang IUP lain yang wilayahnya juga dirusak. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan pidana tambahan yang dijatuhkan sudah sesuai dengan perhitungan ahli dan ketentuan hukum terkait kerusakan lingkungan. Poin penting dari pertimbangan ini adalah 1. Hakim tidak segan menjatuhkan pidana tambahan di luar denda pokok. 2. Hakim menggunakan perhitungan ahli untuk menentukan besaran ganti rugi lingkungan. 3. Hakim menegaskan bahwa korporasi dapat dipidana secara mandiri tanpa harus membebankan pidana kepada pengurusnya. Ini sejalan dengan prinsip dalam Perma nomor 13 tahun 2016 pasal 23 bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus atau korporasi dan pengurus baik secara alternatif maupun kumulatif. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Pertama, kasus ini membuktikan bahwa korporasi dapat berdiri sendiri sebagai terdakwa di pengadilan pidana. Tidak perlu ada pengurus yang ikut didakwa. Ini adalah implementasi nyata dari pasal 45 sampai 48 KUHP baru. Kedua, pidana yang dijatuhkan sangat signifikan. 50 miliar rupiah denda pokok plus 35,6 miliar ganti rugi. Ini menunjukkan keseriusan peradilan dalam menangani kejahatan korporasi, terutama di sektor lingkungan hidup. Ketiga, hakim tidak ragu menggunakan perhitungan ahli untuk menentukan besaran kerugian. Ini penting karena kerusakan ke lingkungan seringkali sulit dihitung secara pasti. Keempat, putusan ini diharapkan memberikan efek jera tidak hanya bagi PT Pipit Mutiara Jaya, tetapi juga bagi korporasi lain yang mungkin tergoda untuk melakukan tindakan pidana yang serupa. Jadi kesimpulan dari presentasi kita hari ini adalah pertama, KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana. Sebuah lompatan besar dari KUHP lama yang tidak mengenalnya. Kedua, pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada kesalahan pengurus yang memiliki kedudukan fungsional. Diperluas hingga pemberi pemerintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat pada pasal 46-47. Ketiga, ada 5 syarat kumulatif dalam pasal 48 yang harus dipenuhi, dan 3 kemungkinan tanggung jawab dalam Perma nomor 13 tahun 2016. Keempat, kasus PT Pipit Mutiara Jaya yang diputus PT Kaltara pada 2025 menunjukkan bahwa ketentuan ini bekerja dalam praktik korporasi di hukum, denda 50 miliar plus 35,6 miliar rupiah. Pesan moral, hukum pidana tidak lagi hanya mengejar orang kecil. Korporasi besar pun kini bisa dimintai pertanggungjawaban. Ini adalah keadilan. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa menonton video wawancara saya dengan rekan mahasiswa hukum untuk diskusi lebih lanjut terkait kasus korporasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demikian presentasi saya. Daftar pustaka dapat dilihat di layar. Terima kasih.
Baik, mohon izin Pak Heri. Di sini saya akan mewawancara mahasiswa hukum dari Universitas Tarumanegara untuk terkait kasus yang tadi telah saya jelaskan. Baik Kak, perkenalkan saya Angel. Di sini saya sebagai mahasiswa semester 2. Di sini saya akan menjalankan tugas ujian Kak. Dan saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan. Sebelumnya kita kenalan dulu. Nama Kakak siapa ya Kak? Nama aku Gratia, aku dari angkatan 23, sekarang semester 6. Wow, oke Kak, kita mulai aja ya Kak. Berdasarkan kasus yang tadi Kak, aku izin bertanya. Pertanyaan pertama, apakah beneficial owner bisa dipidana menurut KUHP dan KUHP baru? Oke, kalau misalnya tadi kita berkaca di KUHP baru, itu tertulis pada pasal 47, di mana pemberi perintah, pemegang kendali, atau bahkan pemilik manfaat atau beneficial owner yang tadi kamu sebutkan itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana seperti itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua nih Kak, apa pidana yang bisa dijatuhkan kepada pihak korporasi tersebut? Untuk melihat pidana itu sendiri, kita harus melihat bahwa ada dua pertanggungjawaban pidana. Itu ada pertanggungjawaban pidana secara pribadi dan juga terhadap korporasi. Nah, tentunya kalau melihat dari dua hal tersebut, korporasi itu dapat dijatuhi pidana. Dari mana pasalnya? Yaitu pasal 46, di mana kalau misalnya kita melihat dalam pasal 46 dari Perma nomor 13 tahun 2016 itu, hal-hal yang dapat dijatuhi pidana seperti pencabutan izin usaha, kemudian juga pembukuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha, perampasan aset, pengumuman putusan hakim yang juga sudah menyatakan bahwa dia dapat dipidana seperti itu. Oke, baik. Wah, berarti teman-teman, pidana itu bukan hanya bisa dijatuhkan kepada beneficial owner tadi, tapi juga kepada pihak korporasi yang bersangkutan. Terima kasih Kak Gratia untuk waktunya. Sama-sama. Baik, terima kasih Prof.